Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Sulawesi, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang jujur dan berani, bernama Labustana Datuk Maunggi atau dikenal dengan Datuk Luwu. Datuk Luwu mempunyai seorang anak perempuan bernama Putri Tandapalik. Ia adalah anak yang sangat cantik jelita, kecantikannya sangat terpancar, dan ia mempunyai perilaku yang anggun. Karena sikap dan parasnya yang cantik, seluruh warga menyanjung Putri Tandapalik sehingga terdengar sampai ke Kerajaan Bone. Raja Bone mendengar bahwa putri dari Datuk Luwu sangat cantik dan berperilaku baik. Tampaknya ia sangat cantik dan baik hati. Banyak orang yang menyanjung Putri Tandapalik. Kemudian Raja Bone mempunyai niat baik. Aku menjodohkan Putri Tandapalik dengan putraku. Tolong beritahu kepada prajurit untuk mengantarku ke Kerajaan Luwu. Baik, Yang Mulia. Keesokan harinya, sesampainya Raja Bone di Kerajaan Luwu, ia langsung bertemu dengan Datuk Luwu. Selamat siang, Datuk. Senang bertemu denganmu. Selamat siang, Raja Bone. Terima kasih sudah berkunjung ke Kerajaan Luwu. Sebenarnya, kedatanganku kemari ingin menjodohkan anakmu, Putri Tandapalik yang sangat cantik, dengan anakku, putra mahkota Kerajaan Bone. Baiklah, biarkan saya berpikir sejenak. Silakan duduk di sana. Mendengar pernyataan tersebut, Datuk Luwu bimbang karena pada masa itu seorang putri tidak dibenarkan menikah dengan kerajaan lain. Namun, jika lamaran dari Raja Bone ditolak, Datuk Luwu khawatir akan terjadi perang antar kerajaan dan menyebabkan rakyatnya menjadi menderita. Setelah berpikir, Datuk Luwu pun menerima pinangan untuk anaknya dari sang putra mahkota dari Kerajaan Bone. Bagaimana, Datuk Luwu? Baiklah, saya terima niat baik Anda, Raja Bone, untuk menikahi anak saya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan damai, dan semoga anak kita berjodoh. Kedua kerajaan itu pun segera mempersiapkan acara lamaran yang megah. Namun, sebelum dilaksanakan, ada satu tragedi yang menimpa Putri Tandapalik. Tiba-tiba, sekujur tubuh sang Putri Tandapalik luka-luka dan mengeluarkan cairan yang menjijikkan. Apa yang terjadi pada tubuhku? Padahal sebentar lagi adalah hari lamaranku. Kemudian, sang putri diusingkan ke sebuah pulau bernama Pulau Wajo. Musibah yang menimpa sang putri terjadi sebelum kedua kerajaan itu bertemu. Datuk Luwu yang melihat putrinya merasa kasihan. Kamu pasti bisa melewati ini, anakku. Lalu, Datuk Luwu memberikan sebuah keris. Ambillah keris ini. Inilah adalah bukti bahwa ayah tidak akan melupakanmu apapun yang terjadi. Terpaksa, kamu harus diusingkan dari negeri ini. Baiklah ya, aku mengerti. Setelah sampai di Pulau Wajo, Putri Tandapalik duduk di tepi danau dan melamun. Tak pernah kubayangkan nasibku akan seperti ini. Di tengah lamunannya, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang menghampiri sang putri. Lalu, Putri Tandapalik bertanya kepada kakek tua itu. Kakek siapa? Lalu, kakek tua itu memberikan minuman kepada Putri Tandapalik. Minum saja, Cuk. Ini minuman apa, kakek? Diminum saja. Setelah Putri Tandapalik meminum yang diberikan oleh sang kakek tua itu, tanpa disadari, ada sebuah keajaiban yang membuat sang Putri Tandapalik sembuh dari cairan menjijikan yang ada di tubuhnya itu. Bagaimana bisa? Terima kasih, kakek. Loh, kemana kakek tadi? Putri Tandapalik terkejut karena kakek tua itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena keajaibannya yang membuat Putri Tandapalik sembuh dengan cepat, sang Putri Tandapalik belum kembali ke kerajaannya. Karena di Pulau Wajo, ia merasa nyaman. Pada suatu malam saat sang putri tertidur, tiba-tiba ia bermimpi bertemu dengan seorang pria tampan di Pulau Wajo.
Putri Ternampalik pun menceritakan semuanya kepada pria tampan yang ia temui di dalam mimpinya itu. Setelah menceritakan semuanya, sang putri pun ingin tahu tentang si pria tampan itu. Namamu, mengapa kau pula wajah ini? Si pria tampan itu tidak menjawab pertanyaan sang putri. Malahan, ia melemparkan pernyataannya yang membuat sang putri kaget. Maka kamu menikah dengan? Belum menjawab pertanyaan itu, sang putri terbangun dari tidurnya. Siapa pria itu? Bagus sekali mimpiku. Di sisi lain, sang putra mahkota dari kerajaan Bone yang sebelumnya ingin melawan Putri Ternampalik sedang berburu di hutan dengan para rombongannya. Namun, ia terpisah dengan para rombongannya sehingga ia tersesat di hutan. Di mana lagi mereka? Bisa-bisanya mereka meninggalkanku. Dari tadi saya berputar-putar, sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Putra kerajaan Bone melihat sebuah rumah di tengah hutan. Ia pun menghampirinya karena hari sudah malam. Katanya di sana ada sebuah rumah. Sebenarnya saya pergi ke sana dan bertanya untuk menginap malam ini. Saat putra mahkota Raja Bone menghampiri rumah tersebut, ternyata rumah itu adalah milik Putri Ternampalik. Permisi. Saya terpisah dari regu saya dan saya tersesat di hutan. Bolehkah saya bermalam di sini? Saat melihat putra mahkota dari Bone itu, Putri Ternampalik terkejut. Wajahnya mirip sekali dengan pria tampan yang ia temui di mimpinya. Boleh. Wajahmu mirip dengan... Mirip siapa? Tidak. Akhirnya, sejak malam itu Putri Ternampalik dan putra mahkota dari Bone akrab. Namun, mereka lupa untuk saling mengenal asal kerajaan mereka. Akhirnya, keesokan harinya, sang Putri Ternampalik akan pulang kembali ke kerajaan Luwu. Besok aku akan pulang ke rumahku. Aku akan meninggalkan hutan ini. Oh ya, besok aku akan ikut bersamamu. Iya, aku mengerti jalan keluarnya. Jadi aku tidak akan dosa sepertimu. Putra mahkota kerajaan Bone dan Putri Ternampalik pun pulang ke kerajaannya masing-masing. Anakku, Ayah, aku ingin menceritakan kejadian yang aku alami selama di Pulau Wajo. kalau begitu silakan duduk. Aku jatuh cinta dengan seorang pria ya, tapi entah siapa namanya dan tinggal di mana. Aku nyaman berada di dekatnya. Tapi anakku, kamu sudah dijodohkan. Mendengar jawaban ayahnya, sang Putri Ternampalik sedih. Ia harus merelakan pria tampan itu. Begitu juga sang pangeran. Ia bercerita kepada Raja Bone bahwa ia telah jatuh hati dengan seorang putri. Ayah, syukurlah kamu sudah kembali. Ayah, tadi saya bertemu dengan seorang wanita di hutan. Bagaimana pendapat ayah kalau saya mengadakan romansa? Tapi ayah sudah menjodohkanmu dengan putri dari negara lain, anakku. Alangkah sedihnya sang putra mahkota Bone, ia tak bisa meminang gadis yang ia temui di hutan itu. Akhirnya, tiba saat kerajaan Bone dan kerajaan Luwu menyelenggarakan pesta pernikahan yang sangat megah. Saat kedua mempelai bertemu, alangkah terkejutnya mereka karena ternyata Putri Ternampalik dijodohkan dengan pria yang ia temui di hutan, yaitu putra mahkota kerajaan Bone. Lah, kamu. Putri Ternampalik dan Pangeran Bone tertawa bersama. Jodoh memang tidak kemana ya? Putri Ternampalik dan Pangeran Bone tertawa bahagia. Ternyata mereka dipersatukan oleh perjodohan.
Mereka berdua pun menikah dan hidup bahagia.